Pertama, tubuhmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang penting, yaitu apa? Tubuh kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tolong cepat-cepat, ini karena panjang. Tuh lihat, ini kajian bahasa asli ya. Saya bicara sedikit apa-apa, supaya tuh dapat tahu dia punya makna yang terkandung di dalam. Mempersembahkan, ya ini, mempersembahkan, ini yang lebih terang. Dia punya kata parastesai. Kata kerja dalam bahasa Yunani berasal dari kata dasar paristemi yang berarti menempatkan, mempersembahkan atau menghadirkan. Dalam konteks ini mempersembahkan tubuh kita berarti menyerahkan seluruh keberadaan kita secara aktif kepada Allah sebagai bentuk ibadah yang utuh. Jadi apa? Menyerahkan seluruh keberadaan kita secara aktif, bukan pasif. Tubuh kita. Kita lihat sebentar. Tubuh dari kata somata adalah bentuk jamak dari soma yang berarti tubuh atau badan. Menunjukkan bahwa seluruh aspek fisik kita termasuk dalam persembahan kita kepada Allah, bukan hanya tindakan rohani kita saja. Tapi persembahan kita bukan apa? Bukan cuma atau tindakan. Tetapi apa? Persembahan ini tubuh. Ibadah, latreyan, diterjemahkan sebagai ibadah atau pelayan. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang melibatkan seluruh hidup kita termasuk tubuh fisik kita. Sampai sini dulu. Ada orang katakan ini saya mau katakan. Termasuk tubuh fisik kita. Banyak orang katakan, biar juga kita nak masuk gereja. Pendeta, biar kau tak nak masuk, mari hati daripada dia masuk terus tahu dia begini, masih jual ini dia rokok, DP laki. Biar jodoh orang cuma di mana? Di rumah, matung hati. Ini berbahaya konsep seperti ini. Ya. Sedangkan orang masuk gereja, pesiksa, mau berubah ini metamorfosis. Bukan cuma apa? Bukan cuma perubahan biasa. Reformasi, mereform bentuk kembali. Tapi metamorfosis berubah. Bukan balik ulang bentuk semula, tapi menjadi bentuk yang lain. Nah, asal-asal. Tuhan bilang, tata pertemuan ibadah. Tapi tubuh ini bukan cuma secara aktif. Mana tadi itu? Ini aktif. Aktif. Artinya apa? Tuhan bilang jangan menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah. Saya percaya malam hari ini, tubuh Anda aktif, Anda persembahkan untuk Tuhan. Amin. Ada datang di tempat ini. Saya lihat tadi bahasa. Ya. Ada yang bahasa tadi datang di sini, ada. God bless you. Percayalah Tuhan akan memberkati Anda. Tuhan akan memberkati engkau. Karena apa? Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Berubah dengan pemburuan apa? Budimu. Jadi saya percaya bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan, maka talenta, tubuh, waktu, harta yang kau berikan, teristimewa tubuh kita ini. Saya mau langsung saja ini. Teristimewa tubuh kita ini haruslah kudus. Artinya kudus apa? Kasih masuk yang bagus-bagus, ya kan? Kasih masuk ke hal yang benar, ya kan? Berubah dari hal-hal yang tidak baik. Kalau sudah biasa sudah jauhkan di pertemuan-pertemuan, sudah biasa isi sambaran-sambaran pertemuan badan, hati-hati. Ya. Mengapa tubuh kita penting dalam ibadah? Karena tubuh kita adalah apa? Bait Allah. Ya, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, karena Allah sedang berdiam dalam tubuh kita.
gampang ini. Dengan demikian, cara kita menggunakan dan merawat tubuh kita adalah cerminan dari ibadah kita. Rawat tubuh kita berarti apa? Merawat tubuh kita adalah cerminan dari ibadah kita kepada Allah. Rawat tubuh Anda. Secara apa? Keseluruhan. Orang bisa lihat, wah tubuh Anda bersih, sehat, dari luar dan juga dari dalam. Tak perlu ada tubuh yang bersih. Kita harus merawat tubuh kita, ini perintah Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Saya ada kisah. Waktu saya pelayanan di Mudo ini kita sakit hati sekali, saudara. Orang ke Mudo ini, kalau di Manado, kalau mau suka pasiar, suka cuci mata, mau pergi di mall, pergi mantos. Kalau kasihan kita waktu di Mudo ini, orang bertambah di mana, Mi? Pasar, saudara. Kau bawa orang suka refleksi. Kalau benci mata, di pasar, kalau di pasar tersorot sama yang lebih mantos, senang sekali. Jadi kalau semua setiap Selasa Kamis, Senin Rabu Jumat ya, terima kasih Jo, habis melawat pakai Jo, semua pergi orang banyak lah, di pasar itu saudara. Dan saya kalau pasar memang kan langsung kasih perintah, pendeta kalau di pasar pakai rapi. Bagaimana di pasar ini mesti rapi? Tak pakai karena rumah, swallow. Jarang kita biasa pakai motor saudara. Kok saudara, singkat cerita, waktu semua pulang dari pasar, cuma kita yang main itu pergi. Main itu kan kalau tiap kali keluar suka dia rapi, cantik nih kalau keluar. Kalau kita kok ada cantiknya bisa tak kan dengan yang mulia. Tak pikir begitu toh, tak pakai jasa swallow. Kok kita pibadan waktu itu, ini sudah turun jauh ini saudara. Kita dah turun 16 kilo. Bayangkan akalnya 16 kilo bagaimana. Waktu kita di sana 115. Kau pakai swallow, kau memang kau jalan semua keluar pulang. Kau kita lihat yang mau terbalik, kau tuh tanda tertawa akan kita. Doma kukorek. Mau itu apa cantik sekali kata? Kita sebanyak pokoknya kita orang dua lah. Dokter Hansel tadi malam beda 10. Kita ini beda 11 tahun. Dua orang suama. So tertawa akan. Kita bilang, aduh Tuhan. Kita tahu tema itu ada dia kemarin mau dan ditakut tuh mau itu. Jadi emang ada belakang. Mari kita susah hati tuh tanda-tanda. Kita dapat lihat tuh tanda tertawa. Aduh mana? Kita terbang pulang. Kita setahu mah itu atau dia tak pulang kami berganti. Kita mau mandi. Mandi cepat-cepat kota berganti. Mandi ulang pasar orang. Serius? Tak semua pakai gagah. Tak semua memang biar badan basah waktu itu dia markumah masih gagah saudara. Tapi di pasar ulang motor putar konturung tak so gagah. Kita lewat betul lewat jalan langsung banyak itu tanda-tanda. Ternyata penting ini tubuh mesti kelihatan bagus, kontur badan mesti bagus. Kita sobat diet, tak masuk rumah sakit termotivasi tapi dengan pendeta orangian sebentar berusaha orang ini ya mesti kecil sama dengan bos kurus, bukan kurus profesional. Kita masih tambah saja kira kurang karena masih pahit. Bukan untuk apa? Bonus. Kalau orang jaga orang punya tubuh kudus. Karena apa? Cara kita menggunakan dan merawat tubuh kita adalah cerminan dari ibadah kita kepada Allah. Ingat ini firman Tuhan. Jangan sembarangan tubuh. Bikin bagus-bagus luar dan dalam. Jangan cuma bikin bagus di luar, mari di dalam sembarang. Bagi kohol apa sama kipas gas ya luar dalam ini ya. Jadikan persembahan yang hidup yang berarti kita mempersembahkan tubuh kita setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, semua aktivitas kita. Jadi tidak ada alasan bagi yang di rumah biar tabat yang mata dia berdoa di rumah, biar tabat yang mati kayak apa jaga renungan pagi lah kita
Biar tak masuk gereja kita jadi ibadah. Saudara, saya masih contoh. Kayu bakar, kalau ada bakar, ada 10 kayu, besar nggak tuh api? Susah mati tuh biar angin. Coba ambil satu, kau ada sendiri. Udah nyala, no? Lama-lama apa? Mati. Apalagi kalau siram air mati, no? Artinya jangan misalkan diri dari apa? Pertemuan ibadah. Jaga tuh orang punya tubuh supaya apa? Tetap kudus. Kekudusan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Dalam 1 Petrus 1:15-16, kita dipanggil untuk menjadi kudus dalam seluruh hidup kita, sebagaimana Allah adalah kudus. Ini berarti menjaga kudusan dalam tindakan, pikiran, dan sikap kita. Berkenan kepada Allah berarti hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita perlu terus-menerus mencari kehendak Allah dan memastikan bahwa hidup kita mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini kata-kata tadi bukannya sekedar ritual itu, tapi ada transformasi, ada perubahan. Ini adalah apa? Tentang tubuh kita ini sudah lewat ini. Kemudian kita cepat saja waktu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan Efesus 5 ayat 15-17 berkata ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama sebagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau katakan tentang waktu ini ya. Kita singkat saja. Saya percaya Anda, dan saya mau berdoa sebentar untuk Anda yang datang malam ini. Anda diberkati Tuhan, amin. Pergumulan Anda datang tempat ini adalah hujan keras, dan hati saya tadi kena sedikit ya. Saya tunjukkan isi saya, basah. Sebentar hujan keras ini, ada tutur yang terbalik otot. Luar biasa, ini iman yang luar biasa. Puji Tuhan untuk itu, saudara. Tuhan mengasihi Anda karena Anda telah berikan waktu Anda untuk Tuhan. Tak akan ada jeripaya yang sia-sia jalan Tuhan. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan Tuhan menikmati kehidupan. Waktu yang penting ya. Karena Tuhan telah berikan waktu untuk kita yang kita gunakan dengan apa? Saya tidak akan bahas lagi satu persatu tentang akar kata. Tetapi yang paling penting dari waktu adalah apa? Kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita miliki di dunia ini. Oleh karena itu setiap detik, menit, dan jam harus digunakan untuk hal-hal yang berharga dan memuliakan Tuhan. Gunakanlah waktu itu. Gunakan waktu bersama dengan anak Anda. Karena tidak terasa mereka dewasa nanti. Gunakan waktu dengan pasangan Anda. Karena Anda tidak tahu berapa lama hidup pasangan Anda. Dan gunakanlah waktu bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita diizinkan untuk hidup. Selama masih ada kesempatan, gunakanlah waktu dengan tepat. Berikan semua untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya langkah saja. Nah, lihat ini video. Ini apa itu? Dolar. Siapa yang suka doi? Semua orang suka dolar, ya kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan ya tentang tema dari ini, uang ini, tentang pertanyaan uang. Matius 6 ayat 19-21 dan 1 Timotius 6 ayat 17-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi hangat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga hangat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi waktu. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Baik dalam Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak pernah melarang orang memiliki harta. Ya, ini dari bahasa akar kata. Saya sudah bahas. Tapi orang tahu bagaimana mempergunakan berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kehidupan kita. Ya, Tuhan mengajarkan jangan bukan harta di dunia. Orang perlu, tetapi dikatakan di sini jangan sampai fokus kita hanya untuk tujuan itu. Kita mengorbankan kebenaran, kita mengorbankan iman kita hanya untuk ini yang bersifat fana. Kan? Hanya untuk hal-hal yang bersifat fana. Kita punya tujuan, kita korbankan hal-hal yang utama dan terutama hanya untuk kejar ini. Seharusnya kita memiliki ini untuk mengejar apa? Yang utama. Kita rela korbankan semua ini. Bayangkan seorang muda yang kaya. Tuhan, guru, perbuatan baik apa yang kita mau backing supaya kita masuk surga? Dia so backing semua. Tuhan bilang ini, jual semua. Nggak mampu dia. Nangis dia pulang. Aduh, lain juga Tuhan. Jual semua karena Tuhan tahu. Tuhan itu kan mau dia kasih miskin. Karena Tuhan tahu dia akan mampu. Dan yang luar biasa, komitmen yang ditunjukkan oleh seorang yang bertobat yang bernama Sakeus. Dia bilang dia kembalikan semua yang apa. Dia artinya begini. Dia rela kehilangan ini semua dia punya untuk dia dapat itu apa? Terima kasih, puji Tuhan, Ibu. Jangan terputar. Rela korbankan yang di atas hanya untuk yang ini. Sehingga tidak ada lagi bilang, aduh kita suka sumbang banyak, kita berikan ini perpuluhan. Saudara, itu cuma fasilitas yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak marah orang punya harta. Tuhan tidak marah orang punya kendaraan, orang punya rumah besar. Tidak ada masalah. Saya bukan pernah salah orang punya mobil mewah, rumah mewah, ada aset, tidak masalah. Tapi jangan korbankan yang di atas demi itu. Tapi gunakanlah fasilitas yang Tuhan berikan untuk mendapatkan apa? Jangan mengumpulkan harta di mana? Harta yang di sorga. Hati yang mengasihi Allah. Matius 6 ayat 21. Yesus berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Berarti kita harus siap untuk menyerahkan segala sesuatu, termasuk harta kita, untuk kemuliaannya, untuk melayani sesama. Jadi kita korbankan harta kita hanya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Ketika Anda mau memberi, ketika Anda memberikan perpuluhan, ketika Anda berikan persembahan Anda, ketika engkau berikan pemberian yang utama, ketika Anda mendapatkan hasil yang besar, hulu hasil. Anda jangan berpikir bahwa Anda berikan kepada manusia. Anda berpikir bahwa Anda sementara memberikan kepada Tuhan. Anda sementara fokus kepada kerajaan Allah. Jadi ketika engkau melakukan semua itu, karena harta ini semua dikatakan milik siapa? Siapa? Sedangkan orang diri ini sudah tebus dengan apa? Lunas. Apalagi yang lain. Sedangkan orang sudah jadi Tuhan punya. Jangan biarkan harta kekayaan seperti orang muda yang kaya. Dia rela kehilangan surga hanya untuk kekayaannya. Jangan seperti Sakeus. Dia rela kehilangan semuanya supaya dia boleh dapat apa? Kerajaan Allah.
Marilah kita mempersembahkan harta dan uang kita sebagai ibadah sejati dan pelayanan kita yang setia bagi Allah. Marilah kita mengumpulkan harta di sorga, menggunakan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan memajukan kerajaan Allah. Semoga Tuhan menolong kita untuk menjadi penateladan yang bijaksana dan setia, sehingga hidup kita dapat menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan yang telah menganugerahkan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah ragu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan biarkan orang lain membingungkan Anda. Jangan bimbang ketika engkau memberi, engkau sementara memberikan kepada Tuhan. Ketika engkau menolong, engkau sementara memberikan pertolongan bagi Tuhan. Ketika engkau menyerahkan segala hidupmu, maka engkau sedang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pada malam hari ini, siapa yang mau berjanji dalam hati untuk melaksanakan perintah yang Tuhan amanatkan, untuk menata, untuk mengatur harta, waktu, talenta, dan tubuh kita kepada Tuhan, boleh berdiri di tempat dan saya mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami manusia penuh dengan keterbatasan, namun Tuhanlah yang mengangkat kami. Bapa, malam hari ini kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau menata segala sesuatu yang Kau percayakan bagi kami. Kami mau menjadi orang baik Tuhan. Anugerahkanlah kemampuan bagi kami semua. Dan malam hari ini ketika hamba mengangkat tangan hamba Tuhan, Kau berkati anak-anak Tuhan yang boleh hadir malam hari ini. Mereka rela berkorban waktu. Bahkan fisik mereka kena hujan Tuhan. Mereka bisa saja sakit ketika mereka datang ke tempat ini. Mereka meninggalkan kesenangan mereka di rumah. Biasanya mereka bisa tidur, tetapi mengambil komitmen untuk datang bersekutu di tempat ini dengan Engkau. Tuhan, jangan kecewakan mereka. Berkati mereka Bapa. Anugerahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.